pendekarnya sahabat Nabi, panglima perang, panglima yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Beliau adalah Khalid ibnul Walid. Tayyib, siapakah Khalid ibnul Walid? Beliau adalah Khalid ibnul Walid, putranya Al-Walid ibnul Mughirah Al-Qurashi. Beliau sukunya suku Quraisy. Al-Makhzumi, marganya Al-Makhzumi. Al-Makki. Kenapa disebut Al-Makki? Karena beliau lahir di kota Makkah. Kunia beliau adalah Abu Sulaiman, ya, Abu Sulaiman. Dan gelar beliau adalah Saifullah, pedangnya Allah. Wa Farisul Islam, kesatria Islam, pendekar berkuda. Walaithul Masyahid, dan beliau adalah singanya setiap pertempuran, singanya peperangan, macannya peperangan. Al-Imam, beliau adalah seorang pemimpin, panglima. Al-Amir Al-Kabir, pemimpin besar. Qaidul Mujahidin, beliau adalah panglimanya para mujahidin ahli jihad fisabilillah. Khalid ibn al-Walid fil jahiliyah qabla al-Islam fi muqaddimati juyushil kufri li muharabatil Islam wal muslimin. Khalid bin Walid di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, beliau adalah, ya, tentara kafir yang terdepan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan itu tidak diragukan lagi sebagaimana yang dicatat oleh sejarah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu Khalid bin Walid dengan pasukannya berhasil memporak-porandakan kaum muslimin, dan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Pada waktu itu yang jadi panglimanya orang kafir diantaranya adalah Khalid bin Walid. Beliau adalah pendekar sebelum Islam dan pendekar ketika masuk Islam. Summa huwa fi tariqihi min Makkah ilal Madinah liyuslim. Kemudian waktu berlalu, faqad syarahallahu sadrahu lil Islam, Allah lapangkan hatinya Khalid untuk menerima Islam. Wa fi tariqihi min Makkah ilal Madinah, akhirnya beliau berjalan dari Mekah menuju Al-Madinah untuk masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid masuk Islamnya bukan ketika Fathu Makkah, bukan. Khalid ibn al-Walid masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah. Tahu Fathu Makkah? Dan itu sangat jauh perbedaannya. Orang yang masuk Islam sesudah Fathu Makkah dengan orang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Khalid bin Walid masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Yaqulu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kemarin sudah saya cuplikan ceritanya Amr bin As sama Khalid yang tanpa sengaja ternyata ketemu di jalan. Masih ingat nggak? Jawab ya jemaah. Masih ingat? Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan itu, ceritakan. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, "Kharajtu ay minal Habasyah amidan li Rasulillah li uslimah." Aku keluar dari negeri Habasyah setelah terjadi dialog antara diriku dengan Najasyi. Kemarin saya jelaskan, betul apa enggak? Kemarin saya jelaskan dialog antara siapa? Amr bin As dengan Raja Nejus, Raja Najasyi, Raja Habasyah. Yang intinya Raja Najasyi ini mengatakan, wahai Amr bin As, masuk Islamlah. Wallahi Muhammad itu Nabi. Aku mengetahuinya ciri-cirinya seperti ada dalam apa? Kitab Injil.
Akhirnya masuk Islam kan gitu kan, kemarin saya ceritakan itu. Kemudian Amr bin As, makanya Amr bin As ini sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan orang yang bukan sahabat. Najasyi bukan sahabat. Ya. Akhirnya setelah itu Amr bin As berjalan menuju Makkah. Dia nyebrang dari Habasyah, mendarat di Jazirah Arab, terus dia berjalan ke utara tujuannya ke Madinah dan ingin berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, di tengah jalan Amr bin As ketemu siapa? Khalid ibn Walid. Wa dzalika qubail fath, dan itu kejadiannya sebelum terjadi Fathu Makkah, hampir terjadi Fathu Makkah. Kemudian fakultu, di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid. Kata Amr bin As, aina ya Abu Sulaiman, mau kemana wahai Abu Sulaiman, yaitu Khalid. Qala, maka Khalid menjawab, wallahi laqad istaqamal mansim ay tabayyana at-tariq. Wahai Amr bin As, telah terang jalan, telah benderang jalan. Wa innar rajula ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam la nabiyyun, telah terang dan jelas jalan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar nabi. Wallahi uslim, demi Allah aku akan berangkat ke kota Madinah, aku hijrah dan aku akan masuk Islam. Kemudian dua orang ini berangkat ke Madinah dan masuk Islam dua-duanya, dan dua-duanya ini pendekar. Kemudian faqadimna ala Rasulillah faqadima Khalid bin Walid fa aslama wa baya'a. Akhirnya nyampe di kota Madinah, masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma an aslama hatta qaddama ruhahu wa nafsahu wa ma lahu fi khidmatil Islam wal muslimin. Tidaklah Khalid masuk Islam kecuali setelah itu beliau mempersembahkan ruhnya, jiwanya, hartanya, semuanya untuk berkhidmah Islam, untuk berkhidmah menolong agamanya Allah. Amma manaqibuhu fayya katsiratun jiddan. Adapun keutamaan Khalid bin Walid sangat banyak sekali. Apa saja keutamaan Khalid bin Walid? Yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu radhiyallahu anhu sayfun min suyufillah. Keutamaan yang pertama, Rasulullah telah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Khalid bin Walid adalah sayfun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sallahullah ala ru'usil kafirin, pedang Allah yang terhunus, yang Allah hunuskan kepada kepala-kepala orang kafir. Jadi yang menjuluki pedang Allah itu bukan kaum muslimin, tapi Rasulullah mengabarkan. Dan Rasulullah itu kalau bicara tidak atas hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah berkata dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga julukan Khalid ini pedangnya Allah itu dari Allah sendiri. Allah mengabarkan, ya, mewahyukan kepada nabinya bahwa Khalid itu pedangnya Allah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita. Jadi pada waktu perang Mu'tah itu perang, ya, antara kaum muslimin dengan Romawi yang ada di utara, di perbatasan Syam. Dalam perang Mu'tah ini Rasulullah mengutus pasukan dan menunjuk 3 panglima, tidak seperti biasanya. Dalam perang Mu'tah ini Rasulullah menunjuk 3 panglima. Rasulullah mengatakan yang menjadi komandan adalah Zaid bin Harithah, mantan anak angkat kesayangan Rasulullah. Lah nanti kalau ternyata Zaid seandainya gugur, maka panglima perang atau panji perang akan dibawa Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far gugur, maka bendera panji Islam akan dibawa
Abdullah bin Rawaha. Jadi dalam perang ini tidak seperti biasanya. Rasulullah menunjuk berapa? Karena lawannya adalah Romawi, negara adidaya pada zamannya, imperium besar. Zaman itu tidak ada yang mampu menandingi Romawi kecuali Persia. Silih berganti gonta-ganti, yang kadang yang menang Persia, kadang yang menang Romawi. Ada berbangsa Arab itu tidak diperhitungkan pada waktu itu, ya, karena Romawi Raya ini imperium besar, punya jajahan banyak. Afrika Utara, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, semua dulu itu wilayahnya Romawi. Afrika Utara, bahkan sampai ke pelosok Afrika, sampai ke Habasyah, Ethiopia, itu semua dalam jangkauannya Romawi Raya. Begitu juga di timur ada imperium besar, yaitu Persia. Kalau sekarang ya Iran, Afghanistan, ya sebagian Pakistan, mungkin begitulah. Itu dulu Persia wilayahnya. Ya ini gak pernah akur, berantem terus. Tapi dua imperium besar itu tidak pernah dan tidak terpikir untuk menguasai kota Mekah dan Madinah. Menguasai Mekah tidak terpikir, karena mereka juga mikir, ngapain kita Mekah, cari apa? Gersang tandus, tidak ada apa-apanya. Zaman itu juga belum ada iktisyaf, belum ada penemuan dan kegunaan minyak bumi, belum ditemukan pada waktu itu minyak, sehingga bangsa Arab dianggap bangsa pinggiran begitu. Tapi ini setelah dididik oleh Rasulullah tauhid, terjadilah ya berhadapan-hadapan dengan imperium besar Romawi melawan orang Arab yang itu kaum muslimin jumlahnya cuma sedikit dan tidak kalah badannya, kalah perlengkapannya, kalah jumlahnya, kalah semuanya sudah. Dari hitung-hitungan manusia loh, kalah semua. Maka karena lawannya ini bukan sembarangan, Rasulullah menunjuk berapa tadi? 3. Pertama Zaid bin Harisah, kalau gugur diganti Ja'far bin Abi Thalib, kalau gugur diganti Abdullah bin Rawaha. Maka berjalanlah pasukan Islam. Rasulullah tidak ikut perang, Rasulullah di Madinah pada waktu itu. Maka apa yang terjadi di medan perang, itu dikabarkan Rasulullah di kota Madinah kepada para sahabat. Rasulullah berkata, akhadar rayat Zaid, bendera Islam dibawa Zaid bin Harisah, fa usibah, dan Zaid gugur, terjatuh. Kemudian panji Islam dibawa Ja'far bin Abi Thalib, dan kita ketahui sebagian yang sering disampaikan, Ja'far terputus lengan tangannya yang kanan, betul? Dibawalah bendera Islam, bendera panji perangnya Rasulullah dibawa sebelah kiri, diputus juga tangannya. Jadi dalam perang Mu'tah ini komandan Islam Ja'far bin Abi Thalib putus kedua tangannya. Setelah itu jatuh. Maka ini Nabi cerita, Nabi menceritakan apa yang sedang terjadi di medan jihad. Sekarang bendera perang dibawa Abdullah bin Rawaha. Seakan-akan para sahabat menyaksikan di siaran langsung begitu. Ya. Sekarang bendera perang dibawa Abdullah bin Rawaha, dan akhirnya Abdullah bin Rawaha pun gugur. Rasulullah menceritakan itu di depan para sahabat, sedangkan Rasulullah menangis dan air matanya deras mengalir. Cerita sambil nangis Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hatta akhadar rayata sayfun min suyufillah. Kemudian setelah itu panji perang dibawa pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Hatta fatahallahu alaihim, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan bagi mereka, bisa mengurangi kerugian yang fatal, dan Allah membuka jalan bagi mereka melalui pedangnya. Nah, para sahabat ini, siapa ini pedangnya Allah? Ternyata pedangnya Allah tersebut adalah siapa? Khalid ibnil Walid. Khalid ibnil Walid radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain, rafa'an nabiyyu usbu'aihi, Rasulullah mengangkat kedua jarinya dan mengatakan Allahumma. Jadi Khalid bin Walid ini bukan yang ditunjuk Nabi, tapi Zaid bin Harisah, Ja'far dan Abdul Rawaha. Dalam perang itu gak ada komandan,
Maka Khalid mengambil apa? Mengambil inisiatif, mengangkat dirinya sendiri. Dalam kondisi genting nggak boleh pasukan tanpa komando, betul apa enggak? Nggak boleh pasukan tanpa apa? Maka Khalid bin Walid mengangkat dirinya dan berhasil ya mengomandoi para sahabat dan mengurangi kekalahan dan berhasil untuk kembali dengan selamat. Nah, sejak itulah Khalid bin Walid dijuluki apa? Pedangnya Allah, Saifullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, Allahumma huwa saifun min suyufika fansurhu. Ya Allah, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka tolonglah pedangmu ya Allah. Faqala Abdurrahman marrah. Maka Abdurrahman berkata, fantasir bihi fayaumin sumya Khalid Saifullah. Maka semenjak kejadian itu Khalid bin Walid dijuluki pedangnya Allah, Saifun min suyufillah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat, la tu'dhu Khalidan, jangan seorang pun ya menyakiti melukai Khalid. Fa innahu saifun min suyufillah, karena Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sabbahullah alal kufar, yang Allah tancapkan kepada orang-orang kafir. Ya, dan banyak. Dalam riwayat yang lain, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Rasulullah telah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Abu Bakar menjumpai ada 3 masalah besar. Yang pertama, muncul orang-orang murtad. Yang kedua, muncul nabi-nabi palsu. Setiap nabi palsu punya pengikut yang banyak. Yang nomor 3, muncul gerakan anti zakat. Maka ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, langsung memerintahkan Khalid bin Walid untuk membereskan masalah ini. Dan Abu Bakar mengatakan, ni'ma Abdullah wa akhul ashira. Kata Abu Bakar ya, ketika menunjuk Khalid bin Walid untuk memerangi orang-orang murtad itu, Abu Bakar berkata, inni sami'tu Rasulullah yaqul, sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah berkata, ni'ma Abdullah wa akhul ashira Khalid bin Walid. Sebaik-baik hambanya Allah dan sebaik-baik teman ya kekeluargaan adalah Khalid bin Walid. Huwa saifun min suyufillah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus di atas kepala-kepala orang kafir dan munafik. Maka diberangkatkan. Jadi semenjak khalifahnya itu Abu Bakar, tidak ada yang mampu menggantikan siapa? Khalid. Dan kalau perang ada Khalid pasti menang. Diutus Abu Bakar ini, diutus Abu Bakar ke Persia, diutus Abu Bakar ke memberantas Nabi palsu, selalu berhasil, gemilang. Sampai-sampai timbul di hatinya para sahabat, sampai-sampai dikhawatirkan timbul di hatinya para sahabat, kalau Khalid ada dalam perang, meyakini menang. Mau perang nih, mau berangkat, terus lihat ada Khalid, menang wis. Karena pedangnya Allah ada di situ. Lah, hal ini membuat Umar bin Khattab tidak senang. Karena Umar itu tidak senang tawakalnya para sahabat berkurang. Ini merusak tauhid kalau nggak jeli. Akhirnya Umar bin Khattab kurang setuju dengan terus Khalid jadi panglima, gitu loh. Karena khawatir para sahabat itu tawakalnya kurang kepada Allah dan jaga Khalid bin Walid. Paham? Maka Umar bin Khattab datang kepada Khalifah Abu Bakar, ya Khalifatul Rasul, tolong diberhentikan itu Khalid. Saya melihat dalam pedangnya ada kecepatan. Khalid siji nih mbek wong 1000. Entek kabeh. Jare Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Lah, maka datanglah Umar, tolong diberhentikan. Gampang kasarannya nih ya, tolong dipecat Khalid bin Walid. Harus ada rolling jabatan. Karena aku khawatir para sahabat itu akan dalam tanda petik mengkultuskan. Paham ya? Karena Khalid hebat, orangnya luar biasa. Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, la, tidak, wallah tidak akan aku lakukan. Bagaimana mungkin aku menyarungkan pedang yang pedang ini sudah dihunus oleh Rasulullah SAW? Tidak mungkin aku sarungkan pedang itu. Selama Abu Bakar jadi khalifah, tetap panglima perangnya siapa? Khalid bin Walid. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat 2 tahun
2 tahun memimpin dan membuat kokoh pilar-pilar negara Islam pada waktu itu, membereskan orang-orang murtad, memberantas nabi-nabi palsu, dan menyadarkan kembali orang yang ingkar zakat. Jadi Abu Bakar meninggalkan negara Islam dalam keadaan kokoh, kuat. Setelah itu Abu Bakar sebelum wafat nunjuk Umar. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah nunjuk Umar. Semua kebaikan Umar itu Abu Bakar dapat pahala. Ada keutamaan Abu Bakar yang tidak dianggap keutamaan Abu Bakar. Orang-orang kalau jelaskan keutamaan Abu Bakar, satu, teman Nabi dalam gua, teman Nabi hijrah, macam-macam yang pertama kali masuk Islam. Tapi ada satu keistimewaan yang tidak dimasukkan ke keistimewaan Abu Bakar. Apa itu? Abu Bakar menunjuk Umar sebelum kematiannya. Itu kebaikan luar biasa itu. Dengan itu Romawi nanti tumbang sampai lari ke Konstantinopel, dan dengan itu Persia tumbang. Berarti Abu Bakar menunjuk dengan tepat. Dan itu boleh, nunjuk itu boleh. Yang penting jangan keluarganya. Boleh, ya. Maka jangan keluarganya turun temurun, karena itu sistem kerajaan bukan sistem agama. Akhirnya ditunjuklah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, Abu Bakar wafat, maka Umar langsung memecat Khalid bin Walid. Pecat. Kasar kan? Diulangi kata-katanya, di rolling lah jabatannya, di rolling. Dan itu bukan berarti Umar bin Khattab benci sama Khalid, abadan lah. Tidak. Umar sangat cinta sama Khalid, tapi Umar tidak mau ada sisi tauhid yang nanti akan berkurang. Paham sampai sini? Diganti Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perang. Jadi ceritanya itu Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan Persia, karena ada unsur-unsur Persia yang masih banyak di situ. Diberangkatkanlah Khalid. Tapi nanti tumbangnya di zamannya siapa? Umar. Paham sampai sini? Tumbangnya nanti di zaman siapa? Umar. Tapi sudah diberangkatkan ke Persia, ada unsur-unsur Persia yang dibereskan sama Khalid. Setelah itu pasukannya kaum muslimin di Syam, berarti kan Romawi, itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan tambahan bantuan militer. Ya, apa yang dilakukan akhirnya? Yang dilakukan akhirnya Abu Bakar nulis surat kilat ke Khalid bin Walid yang ada di Persia untuk segera, atau di Irak atau daerah sana pada waktu itu, mengambil langkah tercepat untuk masuk ke Syam, menolong saudara-saudaranya kaum muslimin lain yang sedang berjuang di Syam melawan Romawi. Maka Khalid bin Walid tanya kepada orang-orang yang di daerah Irak, bagaimana sampai ke Syam atau Irak, karena dulu Irak sempat menjadi unsurnya Persia. Paham maksud saya? Irak itu menjadi unsur-unsur bagian dari imperium apa? Persia. Akhirnya Khalid bertanya ke orang-orang sini, bagaimana cara yang paling cepat menuju negeri Syam? Dikasih tahu sama orang, ada 2 jalan. Jalan manual yang biasa dipakai oleh manusia itu sekian hari. Kata Khalid, kelamaan. Adakah cara yang lain yang lebih cepat? Kata orang situ, ada, yaitu mengarungi padang pasir yang gersang. Kalau engkau sampai bisa tembus ini, menyingkat waktu sekian hari. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, saya pilih jalan ini. Jadi ngelewati jalan yang gak pernah dilalui menungso, tempat jin buat anak. Jadi orang Surabaya, iya kan? Diingatkan, pokoknya kalau hari ini, ketika sudah pada hari ini engkau harus sudah melihat pohon ini. Kalau dalam hari itu kau belum melihat pohon ini, berarti kau kesasar, tersesat, dan akan mati di padang pasir. Dilalui sama Khalid. Terus di tengah jalan gersang, gak ada air, kehabisan air. Padang pasir loh itu, cari air di mana? Di padang pasir. Maka Khalid bin Walid memerintahkan para sahabat untuk menyembelih unta mereka. Untanya disembelih, sebagian unta disembelih, dan unta itu kan ada tangki airnya, betul apa enggak? Menyimpan. Jadi unta itu kalau ada air minum yang banyak disimpan, ya kan? Ada disembelih, diambil airnya, diminumi para prajurit Islam. Sampai tiba di mana? Di Syam. Wah, dalam riwayat yang lain ketika itu Abu Bakar sudah wafat, atau pada waktu itu Umar yang jadi khalifah memberangkatkan pasukan ke Syam.
Dan yang ditunjuk sebagai apa? Panglima bukan Khalid lagi, tapi siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah termasuk sahabat yang mulia, dijamin masuk surga dan memiliki julukan pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Ya, sampai mana tadi? Akhirnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah diutus jadi khalifah, diutus jadi panglima perang, otomatis Khalid nggak jadi panglima, betul? Dan tahu Khalid bahwa dirinya sudah lepas jabatan jadi panglima dan ada panglima baru, namanya siapa tadi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ketika Khalid dipecat, dalam tanda kutip di rolling, diberhentikan, terus yang diangkat Abu Ubaidah bin Jarrah, maka Khalid bin Walid tidak sakit hati, tidak ada barisan sakit hati di kalangan sahabat. Hatinya bersih semuanya. Lillah wa fillah, untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri. Dia jadi panglima untuk Allah. Maka dia mau jadi jenderal, mau jadi prajurit biasa, tetap berjuang untuk Allah. Maka ketika Khalid bin Walid ketemu Abu Ubaidah bin Jarrah pada di medan jihad loh itu, di medan jihad yang sebelumnya itu Khalid yang jadi apa? Panglima. Terus diutuslah Abu Ubaidah oleh Umar bin Khattab. Ketika Khalid ketemu Abu Ubaidah bin Jarrah, maka Khalid mengatakan kepada para sahabat yang lain, bu'itsa alaikum aminu hadil ummah, telah diutus untuk memimpin kalian manusia yang paling terpercaya. Karena Rasulullah pernah berbicara, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah, manusia yang paling amanah, terpercaya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan Khalid bin Walid meskipun gak jadi panglima, Khalid bin Walid tetap mengakui keutamanya siapa tadi? Abu Ubaidah. Dan Khalid menyuarakan itu di depan prajurit Islam, telah datang kepada kalian pemimpin baru Abu Ubaidah ibn Jarrah, aminu hadil ummah, manusia yang paling terpercaya di antara umat ini. Dan kata Khalid bin Walid, aku dulu pernah mendengar Rasulullah berkata aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa manusia paling terpercaya miliknya umat ini adalah Abu Ubaidah. Begitu juga Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah melihat Khalid, maka Abu Ubaidah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khalid saifun min suyufillah. Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Wa ni'mal fatal asyir, dan dia adalah sebaik-baik teman. Nah, terjadi pergantian kepemimpinan militer tanpa ada kerusuhan. Ya, nah, itulah itu keutamaan pertama, pedangnya Allah. Yang kedua, wa min manakibihi radhiyallahu anhu qurbuhu minan nabi. Khalid bin Walid ini termasuk dekat sama Nabi. Khalid bin Walid ini dekat dengan Nabi karena kebetulan istrinya Nabi itu ada yang bibinya Khalid. Ada istrinya Nabi yang kebetulan menjadi, yaitu istri Nabi yang bernama Maimunah bintil Haris. Lah Maimunah juga bibinya Abdullah bin Abbas. Itu dalil bahwa Abdullah bin Abbas sama Khalid bin Walid itu sepupuan. Paham nggak aku ngomongin? Maimunah bintil Haris. Maka perhatikan bagaimana kedekatannya Khalid sama Rasulullah. Perhatikan. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengabarkan bahwa Khalid bin Walid mengabarkan kepadanya pernah masuk bersama Rasulullah ke rumah Maimunah. Lah Maimunah ini annau dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah bintil Haris wa hiya khalatuhu. Oh, wallahu alam. Di sini ini maksudnya bibinya Abdullah bin Abbas apa bibinya siapa? Khalid atau kedua-duanya? Wallahu alam, masih apa? Masih perlu dicari lagi. Tapi yang jelas, saya ulangi, tapi yang jelas apa namanya, Maimunah bintil Haris itu bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi saya ulangi ya, dari Abdullah bin Abbas, Khalid bin Walid mengabarkan kepadanya bahwa bahwa Khalid masuk bersama Rasulullah ke rumah Maimunah, dan Maimunah adalah bibinya. Lainnya ini kembali kemana? Ini masih terjadi, harus lihat lagi ya. Tapi yang jelas
ya, bahwa Maimunah bintil Harits adalah bibinya siapa? Abdullah bin Abbas. Apakah Khalid juga? Lah ini betul. Lihat, saya cancel dulu pengetahuan tadi itu, ya. Faqaddamtu ila Rasulillahi faquddimat ila Rasulillahi, mohon maaf. Faqaddamtu, ini dia. Faqaddamtu ila Rasulillahi lahma dhabbin. Maka saya peruntukkan kepada Rasulullah, saya hidangkan ke Rasulullah daging dhab. Apa dhab itu? Apa dhab itu? Dhab itu kadrun, gadal gurun. Lihat di channel saya, dhab. Saya terangkan di situ. Dhab itu sejenis reptil, kadal gurun. Kadrun ini malah kadal gurun. Dia ini bukan omnivora, bukan karnivora, tapi dia herbivora. Makanya godong-godongan. Ya, jadi halal dimakan. Dhab ini halal dimakan. Lah, seringnya dhab ini diterjemahkan biawak. Lah ini kurang tepat. Nah dulu kita ngaji di pondok pesantren di Paciran Lamongan sana, itu di belakangnya pondok itu ada sungai, Kak, dan gunung terus sungai begitu. Itu kalau musim hujan itu biawaknya gede-gede. Lah gara-gara salah nerjemahkan ini, lahmu dhab diartikan daging biawak. Lah konco-koncoku biyen niku golek nyambe kan biawak, betul ya? Tangkep sembelih, nggak sego goreng di itu, terus dibuat itu. Ya, padahal ndak, nyambe biawak itu bahasa Arabnya ada sendiri, yaitu al-warol. Apa? Al-warol. Dan nyambe biawak itu makan dhab. Antum klik di internet, ya, al-warol yakulu ad-dhab. Warol, biawak makan dhab, muncul. Itu menunjukkan dua jenis ini berbeda. Paham maksud saya? Kalau biawak itu predator, paham? Predator, pemangsa. Sedangkan dhab lah. Dhab ini anti air, tidak mau ada air dia. Sedangkan nyambe ini bisa hidup di air. Di gurun juga ada jenisnya, dan kena air malah seneng dia. Kalau dhab tidak mau air, ya. Nah, intinya dhab ini halal, ya. Jadi dihidangkan kepada Rasulullah apa? Daging dhab. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu syai'an hatta ya'lama ma huwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, wa kana Rasulullah ya'kulu syai'an hatta yu'lam ma huwa. Sedangkan Rasulullah enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sesuatu yang, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu syai'an hatta ya'lama ma huwa. Ya'lama yang benar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sesuatu sampai dia tahu sesuatu itu apa. Sedangkan dihidangkan ke Rasulullah dagingnya apa tadi? Dhab. Maka qala ba'dun niswah, perempuan-perempuan yang ada di rumah ngomong, tolong sampaikan ke Rasulullah daging apa yang ia makan itu. Jangan-jangan beliau nggak tahu daging apa itu. Paham ya? Maka fa akhbartuhu annahu lahmu dhabbin. Maka aku kabarkan ke Rasulullah bahwa ini adalah daging dhab. Fatarokahu, maka Rasul tidak mau makan. Ketika tahu bahwa ini daging dhab, Rasulullah tidak makan. Faqala Khalid, maka Khalid berkata, sa'altu Rasulullah akharamun huwa. Karena Khalid makan. Terus Khalid melihat Rasulullah kok nggak mau makan. Khalid tanya, akharamun huwa, ya Rasulullah, apakah daging dhab ini haram? Kata Rasulullah, tidak halal. Walakinnahu ta'amun laysa fi qaumi, tapi ini bukan makanan yang ada di kaumku. Aku enggak iso mangan iki. Kaumku enggak pernah mangan iki. Paham ya maksudnya? Artinya Rasulullah enggak makan, tapi halal. Seandainya haram tentu Rasulullah apa? Melarangnya. Dan Rasulullah membiarkan, tapi Rasulullah sendiri enggak makan. Qala Khalidun fajtarartuhu ilayya
fa'akaltuhu wa Rasulullah yandur. Ya, kata Khalid, fajtartuhu ilayya, fa'akaltuhu, aku makan daging apa? Dop tadi, wa Rasulullah yandur, sedangkan Rasulullah melihat aku makan daging dop tersebut. Wa syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Abbas an yaminihi. Pada waktu itu Rasulullah minum di bejana. Setelah itu Abdullah bin Abbas ada di sebelah kanannya. Wa Khalid bin Walid an shimali, sedangkan Khalid ada di sebelah kirinya. Jadi Rasulullah, siapa tadi? Abdullah bin Abbas, ada Khalid. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, asyarbatu laka wa in syi'ta asarta bi Khalid. Wah, Rasulullah kan selalu seneng ke arah kanan, betul ya? Rasulullah seneng tayamun, ngapa nggak mau salaman mau apa itu kanan dulu begini, paham? Berarti setelah Rasulullah siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa Abdullah bin Abbas ada di sebelah? Saya putar gini loh. Kanannya Nabi berarti siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi Rasulullah ingin memuliakan Khalid, dan tapi Rasulullah juga nggak mau mendolimi Abdullah bin Abbas. Lihat akhlaknya Nabi ini. Ya, akhirnya apa? Nabi izin ke siapa? Ke bocah kecil. Siapa bocah kecil ini? Abdullah bin Abbas masih bocah kecil loh pada waktu itu. Asyarbatu laka, hai Abdullah bin Abbas, ini minuman memang jatahmu. Wa in syi'ta, kalau kamu berkehendak, kalau kamu mau, kalau kamu berkenan, kamu relakan dulu untuk siapa? Khalid. Coba saya rong coba ini. Enggak, Rasulullah tetap tak boleh mendolimi bocah kecil, itu akan diingat-ingat terus. Paham? Tetap, makanya kelasnya Rasulullah loh. Itu miliknya Rasul. Mau dikasihkan Khalid terserah Rasulullah kan gitu kan. Tapi Rasulullah enggak mau. Haknya ya dikasih haknya. Wahai bocah kecil, Abdullah bin Abbas, ini memang jatahmu, tapi kalau kamu berkenan tak kasihkan siapa? Khalid dulu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ma'usiru ala su'ri Rasulullah akhadan, aku tidak akan pernah memberikan jatahku, jatah bekas minumannya Nabi kepada orang lain. Karena Abdullah bin Abbas itu ngincer bekasnya apa? Bekas apa? Bibir, ya, bekas bibir atau ya yang ada sisa-sisa apa? Ludah Rasulullah, itu yang diincar. Karena boleh tabaruk dengan itu, boleh tabaruk dalam riwayat Bukhari jelas sahih yang meriwayatkan kalau nggak salah Urwah bin Mas'ud menerangkan tidaklah Rasulullah meludah atau berdahak kecuali jatuh di tangan sahabat. Rebutan, kalau Rasulullah wudu rebutan apa? Bekas air wudu, dan Rasul kalau meludah atau berdahak, berdehem, itu para sahabat rebutan supaya jatuh di tangannya. Setelah itu diusap-usap sahabat, diusapkan ke sahih, tapi duduk idumu ikutu. Ini dahaknya Rasulullah, tidak boleh dianalogikan, nggak boleh kiai siapapun nggak boleh. Wahai para santriku, siap-siaplah kalian, saya mau meludah, nggak boleh. Ini khusus miliknya Rasulullah. Kok bisa khusus? Iya, karena buktinya setelah Rasulullah wafat tidak pernah dipraktekkan Abu Bakar, meskipun para sahabat sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar. Nah itu ya. Nomor 3, wa min manakibihi khaufu min Allah azza wa jalla warju'uhu ilal haq. Dan keutamaan Khalid yang nomor 3 adalah rasa takutnya kepada Allah dan segera kembali kepada al-haq ketika diingatkan. Khalid bin Walid berkata, dulu antara diriku dengan Ammar bin Yasir ada sesuatu, ada kalam, ada ya gesekan lah gitu gampangannya, antara ada tidak enakan, ono gak enakan antara aku sama siapa tadi? Ammar bin Yasir. Yang ngomong Khalid, kata Khalid, ada sesuatu antara diriku dengan Ammar bin Yasir. Fa'agladtu lahu fil qaul, maka aku kerasi Ammar bin Yasir. Fantalaqa Ammar yashkuni ilan Nabi, maka Ammar bin Yasir datang ke Rasulullah mengadukan aku. Mengadukan siapa? Siapa? Khalid. Faqala faja'a Khalidun wa huwa yashkuhu ilan Nabi. Sebaliknya akhirnya Khalid pun datang ke Nabi. Mengadukan siapa? Mengadukan siapa? Ammar bin Yasir. Saling madul. Paham? Saling ngerti madul? Lapor.
Setelah itu di situ ada Rasulullah, ada Khalid, ada Ammar bin Yasir. Faja'ala yuhlidu lahu, maka di situ Khalid bin Walid memarahi lagi siapa? Ammar bin Yasir. Wala yazidu illa ghildu, dan semakin kenceng Khalid ngegas lah kalau bahasa sekarang. Khalid ngegas kepada siapa? Ammar bin Yasir. Wan nabiyyu sakitun, Rasulullah diam aja. Ini Ammar bin Yasir, dan ini siapa? Khalid. Dan Ammar ini orang mulia loh. Ini termasuk yang awal-awal masuk Islam, bahkan ibunya gugur syahid pertama kali dalam Islam. Sumayyah ditombak vaginanya sampai tembus oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Bapaknya dibunuh, bapak dibunuh di hadapan matanya. Maka Ammar bin Yasir gak diragukan lagi, orang inti sejak awal masuk kategori surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Masuk situ. Ammar luar biasa. Tapi ini gegeran antara Ammar sama siapa? Khalid. Khalid ngegas di hadapan Rasulullah, ngegas siapa? Ammar. Wan nabiyyu sakitun, Rasul dia la yatakallam. Rasulullah gak ngomong, dia. Fabaka Ammar, akhirnya Ammar menangis. Wa qala Ammar, ya Rasulullah, ala tarahu, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Khalid kepadaku? Farafa'a Rasulullah SAW ra'sahu, maka akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya. Dan Rasulullah berkata, perhatikan, Rasulullah berkata, man ada Ammaron adahullah, barang siapa memusuhi Ammar maka dia memusuhi Allah. Wa man abghada Ammaron abghadahullah, barang siapa membuat marah Ammar berarti dia membuat marah Allah. Langsung berubah Khalid Walid, takut sekali. Fa kharajtu fama kana syai'un habba ilayya min ridho Ammar, maka aku keluar, tidak ada di muka bumi ini yang lebih aku cintai melebihi ridhonya Ammar bin Yasir. Minta maaf. Paham? Falakituhu, maka aku datangi Ammar, minta maaf. Farodiyah, sampai akhirnya Ammar bin Yasir apa? Maaf. Rasulullah nggak bisa. Khalid hebat, pedangnya Allah. Ya, Ammar mungkin bukan Quraisy, sedangkan Khalid ini apa? Quraisy, panglima perang, status sosialnya tinggi. Sedangkan Ammar anak budak, gitu. Tapi Rasulullah nggak melihat itu. Ya, tetap Rasulullah membela siapa? Ammar. Tidak boleh orang melupakan kebaikan orang lain. Ammar ini yang terdahulu, yang tersiksa, yang masa-masa sulit membela Rasulullah, dan Rasulullah nggak mungkin melupakan itu. Hanya Khalid minta maaf karena takut barang siapa memusuhi siapa tadi? Ammar musuh. Barang siapa membuat marah Ammar, membuat marah Allah, akhirnya minta maaf. Adzan dulu monggo, silakan.
Kita lanjutkan supaya nggak terputus. Sekarang keutamaan yang berapa? Keutamaan nomor 4. Wa min manakibihi sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Termasuk keutamaannya Khalid adalah Rasulullah memujinya. Yaqulu Abu Hurairah berkata, kharajna ma'a Rasulillah hatta idza kunna tahta saniyati laftin tala alaina Khalid ibn Walid min as-saniyah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah undur man hada. Pernah Rasulullah bersama Abu Hurairah, ya, kemudian datanglah Khalid bin Walid, maka Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, undur, lihat siapa orang ini. Maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ini adalah Khalid bin Walid. Maka Rasulullah berkata, ni'ma Abdullah hadza, sebaik-baik hambanya Allah adalah orang ini. Siapa maksudnya? Khalid bin Walid. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, ni'ma Abdullah, sebaik-baik hambanya Allah, wa akhul akhir, saudara sebaik-baik hambanya Allah dan sebaik-baik saudara adalah Khalid ibn Walid. Wa huwa sayfun min suyufillah, wa sayfun min suyufillah, dan dia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah, sallahullah, yang Allah hunus alal kufar, di atas orang kafir, wal munafikin. Keutamaan yang nomor 5. Wa min manakibihi annahu qatalal Uzza, dan di antara keutamaan Khalid adalah beliau adalah orang yang membunuh Al-Uzza. Ngerti Al-Uzza? Berhalanya orang kafir Quraisy yang terkenal, Lata dan Uzza. Lah, Uzza itu yang bunuh adalah Khalid. Loh, emangnya manusia kok dibunuh? Siapa Uzza itu? Jadi pada waktu itu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Rasulullah mengutus Khalid, dan Rasulullah berkata, wahai Khalid, ya, hancurkanlah Uzzah. La Uzzah ini adalah pohon besar. Jadi jadi berhala itu tidak mesti apa? Berhala yang sembah nggak mesti patung. Jadi Uzzah itu pohon besar begitu. Fa'ata Khalid bin Walid wa kanat ala talalis samura faqata as-samura. Jadi ada pohon besar samurah, terus ada kayak bangunannya begitu, ada juru kuncinya bisa gitu. Datang Khalid, diobrak-abrik, itu pohon besar ditabang sama Khalid, jatuh, tumbang. Setelah itu Khalid menghadap Rasulullah. Ya, tidak hanya pohonnya yang ditebang, tapi hadamal bait, rumah-rumahannya itu, yang tempat setan pemujaannya itu loh, itu pun dihancurkan sama Khalid. Rumah-rumahannya dihancurkan, pohonnya ditumbangkan. Setelah selesai, Rasulullah datang Khalid Walid datang ke Rasulullah, terus disampaikan, sudah selesai ya Rasulullah, tugasnya saya selesaikan, rumahnya saya hancurkan, dan pohonnya saya tumbangkan. Kata Rasulullah, irji, kembalilah lagi. Fa innaka lam tasna syai'a, kamu belum melakukan apa-apa, kembalilah, cari Uzza. Ternyata sebelum, akhirnya faraja'a Khalid balik lagi, sing Uzza ini pohone wis tak enteki, kemudian apa jenenge, omah-omane wis tak gasak entek. Lho, kok sik dorong tugasnya belum selesai, sing endi? Falamma nadarat ilaihi sadana fahum hujjabaha am'anu fil jabal wa hum yaqul ya Uzza hubbilihi ya Uzza awwirihi wa illa fa mauti birahmin qal fa atahu. Akhirnya intinya Khalid Walid tahu tentang sosok yang dicari-cari, yang disuruh Rasulullah untuk kembali tadi itu. Fa ataha, maka didatangi sama Khalid, fa idza imra'atun uryanah nasyiratun sya'ruha tahsut turab ala ra'siha. Ternyata wujud aslinya Uzza itu perempuan telanjang. Sya'ruha uryana nasirah, sya'ruha, rambutnya ini daul-daul. Ngerti daul-daul? Rambutnya ini apa? Berantakan, kacau, terus banyak debunya. Jadi wong welek, wong wedok rambutnya ure-ure, welek, kaken apa?